kasih Bapak Teguh Prakosa atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu Tauji Robani yang akan diisi oleh Ustadz Ramadan Alfi. Kepada Ustadz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu huzna sahla idza syi'ta sahla. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor KPPN Kota Metro Bapak Tejo beserta kepala atau ketua divisi ya Pak ya. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan barokahan buat beliau semuanya, dan juga tidak lupa kepada seluruh karyawan kantor KPPN Kota Metro. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya, dan senantiasa meridhoi segala aktivitas yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sampai hari ini. Allah masih karuniakan kita nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung maka tidak akan mungkin dapat kita hitung. Maka Allah tidak menyuruh nikmat itu untuk dihitung, tapi harus disyukuri. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, insya Allah Allah akan menambah nikmat yang lainnya. Akan tetapi dalam Al-Quran dijelaskan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang yang pandai bersyukur. Jadi perkaranya bukan kita dapat nikmat atau tidak. Masalahnya itu bukan kita dikasih rezeki oleh Allah atau tidak. Tapi nikmat dan rezeki yang Allah kasih kepada kita itu mampukah kita mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan menjadi fasilitas kita dekat kepada Allah, jadikan kita lebih mengenal Allah, maka nikmat itu adalah hakikat yang sebenarnya. Tapi Allah kasih rizki kita, Allah kasih kemudahan, kasih fasilitas, kasih kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, namun dengan rizki dan kenikmatan yang Allah berikan itu tidak menambah kita dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Itu kira-kira rezeki atau musibah namanya? Namanya musibah. Jadi dalam hadis, bukan hadis dari perkataan seorang ulama, dikatakan, ni'matun la tuqarribuha ilallah fahiya baliyah. Nikmat yang tidak membuat seseorang itu dekat kepada Allah,
kita dapat rezeki, punya harta, punya ya segala macam ya, udah kita pegang itu. Tapi semua itu nggak menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu hakikatnya adalah baliyah. Baliyah itu adalah sebagai ya, musibah. Ada tolak bala, tolak musibah. Jadi perkaranya adalah mampukah kita bersyukur menjadi hamba yang bersyukur. Insya Allah semuanya di sini menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tentunya kita aturkan kepada Rasulullah. Suri tauladan kita, menjadi ikutan kita, menjadi referensi hidup kita, menjadi contoh aktual kita, yang kita taati ajarannya, yang kita taati sabda-sabdanya, yang kita contoh akhlak dan budi pekertinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti dalam sebuah hadis begini Pak, Bu. Rasul berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika kumpul itu Rasul bilang bahwa ada saudara-saudara kalian yang nggak pernah melihat diriku, yang nggak pernah mendengar langsung perkataanku, tapi nanti duduknya itu rapat denganku sebagaimana kalian duduk rapat saat ini. Para sahabat yang hari itu duduk dengan Rasul itu ngomong, wahai Rasul, kan kami saudaramu. Kan kami saudaramu. Kata Rasul bilang apa? Bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Tapi ini ada orang yang saudara kalian gak pernah melihatku, gak pernah bertemu denganku, tapi nanti posisi duduknya rapat denganku seperti saat ini. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang akhir zaman yang gak pernah ketemu dengan Rasul, tapi mencontoh kehidupan Rasul. Jadi nikmat Allah yang berikan hari ini adalah apa, Bu? Apa, Pak? Dikasih kita ini rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga nikmat. Sulit kita mencintai suatu atau seseorang yang belum kita kenal, belum ketemu. Tapi kita belum pernah ketemu Rasul, kita belum pernah dengar langsung dari Rasul, tapi Allah titipkan rasa cinta dalam hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berbanyak salawat seperti itu, mengikuti kehidupan Rasulullah SAW, insya Allah nanti Rasul akan mencari kita. Ini hambaku, ini adalah umatku yang berhak untuk diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita nggak lama-lama ya, sampai jam 5 maksimal. Mudah-mudahan. Jadi kita akan sedikit membahas surat Al-Isra yang tadi dibacakan oleh Pak Ma'ruf. Baru ketemu juga dengan Pak Ma'ruf. Pada momen Isra wal Mi'raj ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil ibrah. Karena banyak pelajaran dari ayat yang tadi kita dengarkan. Fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, wahai ulul albab. Ulul albab ini orang-orang yang mempunyai pikiran. Ngambil pelajaran dari peristiwa yang Allah tunjukkan kepada kita. Bukankah manusia ini punya akal pikiran? Udah di setting oleh Allah, dikasih otak untuk berpikir. Nggak semuanya orang yang
Tidak semuanya orang yang ada otak di kepalanya ini bisa berpikir. Ada di ayat lain, surat Ali Imran kita sering dengar itu. Yaitu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pergantian siang dan malam seperti ini udah sore nih, dikit lagi udah malam. Pergantian siang dan malam Allah tunjukkan kepada kita dan kita setiap hari ini mengalaminya. La ayatin, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? La ayatin li ulil albab, bagi mereka yang mempunyai akal pikiran. Jadi Allah udah ngasih fasilitas akal buat kita. Tapi ternyata tidak semua manusia menggunakan akal pikirannya untuk berpikir. Tidak semuanya manusia mempunyai titel ulul albab ini. Karena banyak sekali manusia yang udah dikasih alat-alat berpikir, otak ini, tapi ternyata dia tidak bisa menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Fa'tabiru ya ulil albab. Kita ambil pelajaran, wahai orang-orang yang punya akal pikiran. Gitu ya. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama, ayat dimulai dengan subhana. Subhanalladzi asra. Artinya apa tadi, Bapak Ibu? Subhanalladzi asra. Kita sering tasbih tuh, subhanallah. Apa artinya? Suci Allah. Mengapa kita mensucikan Allah? Karena Allah nggak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kesalahan, tidak ada yang error gitu ya dari penciptaan Allah itu. Suci dari segala kesalahan. Nah, kalau kita nggak pantas dikatakan sebagai makhluk suci. Kita setiap hari ini banyak sekali berbuat kesalahan. Allah di sini mensucikan dan memuji dirinya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah memuji dirinya. Padahal Allah tahu Allah itu memang maha suci. Tapi memang Allah itu berhak untuk memuji dirinya. Berhak untuk mensucikan dirinya. Nah, kalau kita nggak boleh. Kita membanggakan diri kita itu tidak pantas. Kita menganggap diri kita suci, manusia ini nggak pantas. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian itu merasa suci. Nggak pantas kita merasa suci. Merasa jumawa juga nggak pantas. Merasa hebat juga, merasa superioritas juga nggak boleh. Superior ya, merasa hebat juga tidak boleh. Yang hanya pantas untuk bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat lain, surat Yasin, kita sering baca itu Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dengan kalimat tasbih juga Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah memuji dirinya sendiri. Lantaran apa? Lantaran Allah menunjukkan sebuah ayat yang sangat luar biasa. Isra wal Mi'raj ini. Allah perjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah perjalankan hambanya. Karena memang Isra Mi'raj ini bukan kehendak Rasulullah SAW. Tapi ini adalah
kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang memperjalankan itu, akal logika manusia ini nggak sanggup untuk membayangin. Kita kalau dipaksa untuk melakukan perjalanan dengan sangat cepat, maka tubuh ini akan hancur lebur, itu Pak ya, hancur lebur. Bagaimana meteor kan kalau jatuh dari atas ke bawah dia kan akan pecah di langit itu. Apalagi kita kan berkeping-keping untuk dipaksa berjalan sangat jauh. Tapi itulah agama kita ini tidak semuanya dapat dilogikakan. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ini tidak harus semuanya bisa dilogikakan. Wah ini nggak logik ini. Bagi orang esak, bagi orang yang menganut ilmu pengetahuan konvensional, ini nggak akan menerima seperti ini. Gitu. Tapi sebenarnya nggak konsisten juga orang Barat itu. Karena mereka juga kadang, walaupun mereka ilmuwan, tapi kadang mempercayai akan adanya kekuatan gaib juga. Gitu. Nggak konsisten juga mereka. Orang yang eksak tidak akan bisa mencerna ini bagaimana caranya. Manusia bisa berjalan begitu perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian langsung ke langit ke-7. Langit ke-7 ini bahasanya bukan langit yang kayak kue lapis ada 7-nya, atau kalau dalam bahasa fisikanya ada aerosfer dan seterusnya. Bukan itu ya Pak ya. Bahasa sab'a samawat, 7 langit itu menandakan bahwa memang langit ini sangat luas sekali. Nggak bisa dijangkau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bab keimanan ini sekali lagi tuntunannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipaksa untuk melogikakan, nggak akan ketemu. Termasuk misalkan ada orang bertanya begini. Coba kita disuruh melogikakan bahwa Allah itu ada. Gitu ya. Disuruh melogikakan bahwa Allah itu ada. Tinggal kita balikin lagi. Sekarang logikakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Saya jawab nggak kira-kira. Orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan, atau yang disebut dengan orang ateis, ya. Saya nggak percaya dengan hal-hal gaib itu karena sesuatu yang tidak eksak, sesuatu yang nggak bisa dilogikakan. Ya tinggal dibalikan aja. Kira-kira Anda bisa tidak membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada? Tidak bisa, Pak. Karena memang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita udah diproses menjadi manusia, Bapak Ibu rahimakumullah, itu kita udah ada perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Itu disetting dalam kata fitrah kita, qalu bala syahidna. Iya, kita percaya. Gitu. Nah, ini kita ingin mengambil paradigma antara keimanan, bab keimanan dengan bab apa tadi yang logik ya. Agama tidak bisa ditempatkan sesuai dengan akal pikiran manusia. Kita punya wahyu. Kita punya wahyu Al-Quran. Yang mana wahyu dan Al-Quran itu harus kita jadikan pada posisi yang suci, pada posisi yang mulia, di atas dari akal manusia itu. Artinya apa? Kalau Allah dalam Al-Quran, dalam wahyu, nyuruh kita untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu. Kan perintahnya Isra Mi'raj ini kan sholat 5 waktu, ya Pak ya? Berarti akal kita jangan mikir, tujuannya kan sholat 5 waktu itu supaya kita menjadi orang-orang yang bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Benar nggak Pak? Tujuan sholat itu kan supaya kita menghilang supaya tidak melakukan pekerjaan keji dan mungkar.
Tuh logika nih udah mulai main tuh, logika manusia tuh yang suka ngotak-ngatik dalil. Kalau begitu, kalau saya udah jadi orang yang nggak melakukan dosa dan maksiat, kalau gitu saya nggak perlu sholat lagi dong. Udah mulai kayak gitu tuh. Ya nggak? Padahal sholat ini adalah kewajiban langsung dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala setiap muslim. Terus ada orang begini lagi, Pak. Mungkin Bapak dulu pernah inget dulu ya ada artis. Nggak tahu artis atau public figure ya. Gak usah ngomong artis lah. Nanti ciren gitu, ketahuan siapa orangnya. Dia jalan-jalan ke Jepang, Pak. 2 hari di Jepang. Komentarnya apa? Komentar pulang dari Jepang itu. Waduh, ini orang Jepang hebat banget. Disiplin, kerjanya ulet, on time, nggak ada tempat sampah, tapi sampah juga nggak ada. Gitu. Ya kan? Terus mereka juga orangnya sangat humanis, sangat menghargai orang lain, kemudian pandai bersyukur dengan menjaga alamnya. Komentar terakhir dia apa? Kalau udah begini ngapain lagi perlu agama? Kalau udah seperti ini, ngapain lagi kita beribadah? Benar nggak? Pekerjaan udah disiplin. Betul nggak Pak? Kehidupan di sana sudah modern. Kesejahteraan sudah terjamin. Komentar dia Bapak, kalau gitu ngapain lagi kita perlu agama? Berarti kita nggak butuh dengan agama kalau taraf hidup seseorang itu sudah seperti itu. Ini mirip dengan tadi itu. Sholat itu menjadikan seseorang itu tanha anil fahsya'i wal munkar, ya nggak? Kalau orang udah tanha anil fahsya'i wal munkar, ya udah nggak perlu lagi dah agama deh. Nggak perlu sholat lagi deh. Bener nggak pikiran kayak gitu kira-kira? Bener nggak? Saya kan udah baik. Saya kan udah sedekah sana sini. Sudah bantu fakir miskin. Anak yatim juga saya santunin. Tapi dia nggak sholat. Orang lain juga udah menganggap saya jadi orang baik kok. Gitu. Tapi dia nggak sholat. Nah, model manusia yang kayak begini nih. Yang pemikirannya, perangkat berpikirnya error. Ini yang kita khawatirkan. Ketika logika itu dipaksa untuk lebih dominan daripada wahyu Allah. Sampai sini nyambung Pak ya? Nyambung ya? Nah sekarang apa hubungannya sholat dengan sabar tadi ya nggak Pak ya? Kan tadi wasta'inu bisabri was-sholah. Tadi temanya sebenarnya dari ayat itu. Tolong menolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Kita pengen Pak ya, dalam dunia kerja kita di KPPN ini, ingin membentuk sebuah attitude, ingin membentuk sebuah habit yang positif. Pekerjaan, disiplin, kemudian jujur, kemudian sabar, ulet, dan tanggung jawab, amanah. Bisa nggak ini kita bangun melalui terapi sholat? Mungkin itu ya tujuannya Pak Maruf ya. Tema yang diberi, mungkin itu. Terus orang Jepang, nah kita kembali ke cerita tadi nih, orang Jepang kok kerjanya bisa ulet, mereka ini dapat bisa apa kalau komputer tuh diapain? Diinstal ya. Oh, bisa menginstal manusia seperti ini gimana caranya? Melalui pelatihan apa? Melalui gaya ibadah seperti apa? Agama mereka apa kan gitu. Nah, kita ini udah sholat. Kita pengen sholat. Kita beragama, kita menjalankan syariat. Bisa nggak sholat kita, syariat kita, Al-Quran kita, menjadikan kita seorang muslim yang punya karakter lebih hebat daripada orang Jepang tadi. Kan pengennya kayak gitu. Benar nggak Pak? Ya nggak? Nah, kayak gitu kita. Nah, maka manusia itu
10 menit lagi ya. Manusia itu Pak ya, biasanya kita ini responsif. Jadi ada S, ada R. S-nya itu apa, Pak? S-nya itu apa? Ada stimulus. R-nya respon. Artinya, kalau stimulusnya positif, responnya juga. Kalau stimulusnya negatif, biasanya responnya juga males kita. Ngapain orang kayak gitu diladenin? Nyusahin aja. Ya enggak, Pak? Artinya begini nih, saya tadi ngebayangin di jalan. Kira-kira orang Jepang, kalau dia hidup di Indonesia, kebiasaan pekerjaan di Jepang, itu bisa nggak dia kerjakan seperti di Indonesia? Bener nggak dia benar-benar menjadi orang Jepang sejati di Indonesia? Gitu kira-kira. Boleh jadi mereka kerja itu, kenapa datang tepat waktu? Ya karena udah jadwalnya. Harus, apa namanya nih, sidik jari gitu. Kalau kita datang terlambat, bisa-bisa kita kena straf. Kenapa jujur? Karena di mana-mana ada CCTV, benar nggak? Di perjalanan ada CCTV, jadi kemana-mana harus pakai helm. Boleh jadi orang bule itu kalau datang kemari udah nggak kenal helm lagi. Bebas di sini, nggak ada aturan apa-apa gitu. Di negaranya banyak aturan itu. Artinya karakter-karakter orang bule atau orang Jepang tadi boleh jadi dibentuk bukan dari kesadaran dirinya yang paling dalam. Tapi karena memang tuntutan-tuntutan tadi. Kita pengen nggak kerja kayak begitu di sini? Kayaknya ribet Pak ya, kalau kerja diawasin sama manusia, sama CCTV. Kalau saya, misalkan gini, kenapa Bapak pergi haji? Ya, daripada uang saya dipakai untuk jalan-jalan, ya lebih baik saya buat pergi haji lah. Gitu. Ini masih ada yang kuliah ya Mas ya? Yang PPL yang kuliah di mana Mas? Stan Jakarta. Kan alasannya gini, kenapa Mas kuliah? Daripada saya tawuran. Daripada di rumah nganggur gitu kan, ya enggak? Jadi tadi itu, kita tuh kayak mesin, Pak. Kita tuh kayak mesin. Kalau disuruh ini ya, kalau di on ya nyala, kalau di off ya mati begitu. Kalau disuruh ya gerak, kalau nggak disuruh ya masa bodoh. Kenapa jadi orang baik? Orang baik ya saya ikut baik lah. Artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang kita ini melakukan sesuatu belum nyampe kepada tujuan yang paling asasi. Salat inilah membimbing kita untuk tahu tujuan hidup kita. Kan salat itu adalah mi'rajul mukmin. Salat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Isra itu perjalanan malam, Mi'raj itu Rasul ketemu dengan Allah. Kita bisa Mi'raj dengan cara salat. Artinya saat melakukan salat itu Bapak Ibu rahimakumullah, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita itu lagi melihat Allah, lagi salat itu Bapak Ibu. Kalau perasaan itu belum terbangun dalam diri kita, maka yakinlah Allah itu sedang memperhatikan kita. Bebas Pak, kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah, kita ini mau jadi orang baik, mau jadi apa aja, hanya berpatokan kepada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah kagak ada, ada bos nih rajin, itu dah. Wah, ada atasan harus begini. Kenapa kita sabar? Kenapa kita disiplin? Kenapa kita menjadi orang yang
tanggung jawab, amanah, karena kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih enak Pak kalau misalkan kita punya perasaan begitu Pak. Ya. Daripada gini Pak, ditanya begini, kenapa sih jadi orang baik? Ya supaya masuk surga. Ya nggak apa-apa, mendingan ya Pak ya. Kenapa kamu nggak mau curang? Ya, takut masuk neraka. Itu mending juga itu. Alhamdulillah dia udah takut surga dan neraka. Daripada kalau misalkan Bapak Ibu surga dan neraka nggak ada, mau ngapain? Kalau nggak ada surga dan neraka mau ngapain? Ya saya pengen bebas sebebas-bebasnya. Pengen garong, pengen perkosa, pengen narkoba, pengen mencuri, pengen berzina. Hidup kita kalau tidak ada surga dan neraka justru ribet. Manusia nggak tahu diri. Itu masih mending kalau kita, kenapa sih takut sama neraka? Gitu. Kenapa kamu jadi orang baik? Ya, pengen surga. Ya enggak? Nah gitu, mudah-mudahan masih ada 5 menit lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, sekaligus kenalan ya Pak ya. kenalan saya apa ya? Apa yang perlu dikenalkan ini Pak? Ya? Ya kalau tinggal di belakang YIN Metro. Aktivitas saat ini di KUA Metro Timur menjadi penyuluh agama Islam. Kemudian pernah juga mengajar di YIN Metro dari 2013 ya, sampai sekarang. Gitu. Bapak Ibu, mungkin adik-adik teman-teman ada yang mau ditanyakan apa yang disampaikan dari Bapak Ustadz tadi, atau di luar itu mungkin boleh ya Pak ya, kalau ada yang di luar tema, teman pengen tanya-tanya. Silakan. Atau mungkin dari Zoom bisa juga Bapak Ibu yang menyaksikan lewat Zoom atau YouTube, kita juga ada yang standby apabila yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Ya, baik. Mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Royhul Akbar, boleh dipanggil Roy atau Akbar Ustadz. Dan di sini juga baru 6 bulan di sini. Baik Ustadz, yang pengen saya tanyakan, saya tertarik sebenarnya dengan sholat Ustadz gitu kan. Karena dengan perintah sholat ini, dengan Isra Mi'raj, perintah sholat ada gitu. Saya pengen sebagai orang awam pengen nanya kepada Ustadz, gimana sih tips dan trik supaya kita sebagai orang awam ini merasa bahwa sholat itu nggak cuma kewajiban gitu, tetapi seperti yang Ustadz bilang tadi, ada zat yang maha agung yang mengawasi kita. Gimana sih bisa shifting dari kita yang Islam dari orang tua jadi pribadi yang seperti itu? Itu saja pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak. Ini lanjutannya nih berarti. Lanjutin setengah jam berikutnya berarti. Masih kuat ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak. Karena memang tadi kan cuma ininya aja. Sholat itu bisa membuat kita begini-begini gitu ya. Terus gimana caranya dong gitu. Supaya sholat kita bisa ke arah ke sana gitu. Dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Tolong menolonglah kamu dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa tolong menolong?
dengan sabar dan sholat, memang sholat ini dijadikan oleh Rasul dan para sahabatnya itu sebagai qurrata a'yun, sebagai cahaya mata. Suatu yang kita kalau ngelihat anak, qurrata a'yun kan ngelihat anak itu ya, cahaya mata ya. Senang nggak? Senang. Sholat juga seperti itu. Kalau Rasul ada masalah, ada problem, maka dia akan mendirikan dua rakaat. Menenangkan dirinya dengan sholat, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholatnya itu. Tapi wa innaha lakabiratun. Kita menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong, itu juga tahapannya berat. Gitu enggak? Wa innaha lakabiratun. Berat. Untuk menjadikan sholat dan sabar itu sebagai jalan kita meminta tolong. Illa alal khasyi'in. Kecuali kalau sholat kita punya kualitas khusyuk. Kalau kita sholat sekedar kewajiban, sholat kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban tadi, berarti memang kualitas sholat kita ini belum sampai kepada pembentukan sebuah pribadi, pembentukan karakter kita, belum. Tapi udah mending lah, ya enggak? Daripada nggak sholat sama sekali, betul nggak? Awalnya kan dipaksa, ya. Kalau umur 7 tahun itu diomelin dulu, nanti umur 10 tahun mulai digebuk. Digebuk dengan kasih sayang maksudnya ya. Terus nanti usia di sekolah, di pondoknya itu udah mulai kewajiban untuk sholat gitu ya. Dia mungkin baru mengerjakan dengan secara jasadiahnya saja. Cara apa, ya jasadnya saja yang bergerak-gerak itu. Ruhaninya, maknawiyahnya, itu belum ikut serta dalam sholat. Makanya ini proses, Pak. Untuk merasakan kita bisa sholat khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Merasakan sholat kita khusyuk. Menikmati sholat kita. Perjalanannya sangat panjang. Gimana caranya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang ketika sholat yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, merasakan bahwa dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholatnya gimana? Ingat kunci. Ingat tadi 500 koin di mana naruhnya ya? Itu yang diingat itu. Pikiran kita masih kemana-mana, hati kita masih kemana-mana. Ya belum terasa. Tapi gimana? Apakah ninggalin sholat? Ya jangan. Namanya juga proses. Maka ketika sholat itu kan ada namanya muqaddimahnya. Muqaddimahnya itu bukan. Ketika kita mau sholat, muqaddimahnya apa? Wudu. Wudu itu supaya kita tuh bebas daripada aktivitas-aktivitas lain. Nggak ujuk-ujuk, wah udah azan nih langsung sholat gitu. Tapi kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu aktivitas untuk berpindah ke aktivitas lain, ada jedanya, itu wudu. Menyegarkan pikiran, menyegarkan muka kita, akal kita, hati kita disegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau wudunya juga benar. Dimaknai gerakan-gerakan wudu itu. Maka nanti ketika sholat, dia tunggu waktu sholat bainal azan wal iqamah. Dia duduk dari azan sampai iqamah itu dia udah nunggu waktu sholat. Wah, ini udah enak nih sholatnya kalau begitu. Nggak buru-buru, nggak dikejar waktu. Gitu ya. Ya, mungkin banyak sekali trik-trik bagaimana kita sholat khusyuk. Silahkan nanti buku-bukunya dibaca aja gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti
bukan berarti kita sholat nggak bisa khusyuk nih, terus kita nggak mau ningkatin, itu juga salah juga. Gimana kita merasakan Pak, paling tidak sholat malam, ini yang mudah kita rasakan. Sholat malam itu, kalau dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa di sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia dan melihat hamba-hambanya yang pada malam itu bangun. Kemudian kalau hambanya itu meminta ampun, maka aku ampuni. Kalau hambanya itu meminta rezeki, maka aku akan berikan kepadanya. Maka dalam ayat Al-Quran itu, dalam surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Di akhir surat Muzammil itu. Sesungguhnya Allah mengetahui, wahai Muhammad, bahwa dirimu itu bangun di akhir malam. Nikmat nggak Pak? Kita lagi ibadah, dilihat oleh Allah. Ini kan bahasanya, bahasa Al-Qurannya sangat mesra banget. Gitu. Coba kalau kita tengah malam bangun, merasa, ya Allah, malam ini Allah sedang turun. Itu ada hadisnya kok, bukan saya ngarang. Ada Allah tuh sepertiga malam tuh turun. Mencari orang yang mau minta ampun kepada hambanya, nanti Allah ampunin. Meminta apapun nanti Allah ijabah. Terus di sepertiga malam itu kita coba sholat, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Insya Allah itu kita akan menikmati sholat kita. Seperti itu. Ada lagi? Pak Ustadz, mungkin satu lagi ya, yang di Zoom ada yang tanya nih Pak. Mau tanya Ustadz, adakah hikmah Allah mendahulukan kata sabar dibandingkan kata sholat dalam ayat wasta'inu bisobri wassalah ya Ustadz? Ini dari Bapak Saifuddin Ali. Enggak Pak Ustadz. Ya Bapak Saiful ya, terima kasih. Apa hikmah dalam ayat tadi ya, Allah mendahulukan sabar dan sholat. Wallahu alam, saya belum baca. Kalau dari pemahaman dari para ulama tafsir, para ulama-ulama baik yang kontemporer ataupun yang dulu klasik dalam mentafsirkan mengapa didahulukan kalimat sabar daripada sholat, saya belum baca, tapi kita bisa mencoba untuk merenungkan, sama-sama kita bisa merenungkan mengapa Allah mendahulukan kalimat sabar daripada sholat pada ayat tersebut. Gitu ya. Kalau kita melihat Allah sebelum memerintahkan sesuatu itu akan diinikan dulu Pak, dikasih bukan label ya, dikasih kalimat kata-kata motivasi, dikasih quote-nya dulu gitu. Kasih quote-nya dulu. Contoh begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang siddiqun. Jadi di situ ada kalimat menyuruh orang-orang yang beriman, kemudian disuruh apa? Disuruh untuk bertakwa dan selalu bersama orang-orang yang siddiq. Ada kalimat iman di situ. Kalimat iman sebenarnya panggilan sayang buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi? Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surat Al-Hasyr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada quote-nya, kata motivasinya, kata kuncinya, Allah ingin berbicara kepada hambanya yang beriman. Kalimat kasih sayangnya. Karena setelah itu Allah akan perintahkan kita, yaitu apa? Bertakwalah kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat iman di sini sebuah kata motivasi dari Allah bahwa kalian ini orang beriman yang yakin kepada perintahku, sedang aku ajak bicara. Gitu, Pak. Ketika kita mendengar ayat tadi, kemudian merasa sedang sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah sedang memanggilku. Pernah nggak Pak kita lagi ngaji gitu? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pernah nggak kita menganggap bahwa ayat itu Allah sedang ngajak komunikasi kita? Pernah nggak? Pernah Pak, saya pernah nanya gini. Bu, apa artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Jadi kan dimulai dengan kalimat iman, ya nggak Pak? Quote-nya di situ. Perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan untuk kalian berpuasa. Saya nanya ibu-ibu, pengajian biasa saya ngaji. Ya itu adalah artinya, wahai orang-orang beriman diwajibkan kalian untuk berpuasa. Itu aja Bu. Iya Pak Ustadz. Terus saya tanya, Bu orang-orang yang beriman itu siapa sih gitu? Orang-orang yang beriman ya beriman kepada rukun iman dan sebagainya. Oh pinter ibu-ibu. Itu aja Bu. Iya Pak Ustadz. Datar dan garing. Pernah nggak kita ngaji? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Terus kita merasa, kira-kira ayat ini cocok nggak untuk saya? Pas nggak Allah memanggil saya dengan kalimat, wahai orang-orang yang beriman? Wahai Pak Tejo yang beriman misalnya. Ketika kita baca ya ayyuhalladzina amanu gitu. Nah maka kalimat ya ayyuhalladzina wasta'inu bis sabr. Kalimat sabar itu adalah sebuah kalimat motivasi. Wahai hambaku yang sabar. Ketika kita punya masalah, ternyata Allah masih menyanjung kita. Jadikan sabar sebagai penolongmu. Wahai hambaku yang sabar. Ayo jadikan sholat ini sebagai penolongmu. Wasta'inu bis sabri was sholah. Kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi sebelum Allah memerintahkan sesuatu, itu biasanya Allah ngasih kata motivasi dulu buat kita. Kalau kita manggil ke ayah, ke anak kita, biasanya apa? Soli, sini nak. Gitu. Pinter, kalau bahasa Sunda, bager, cager. Seperti itu. Itu panggilan-panggilan sayang. Setelah itu baru kita nasehatin. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu kita cukupkan untuk di sesi hari ini. Tapi ini tidak menutup kalau ada yang mau tanya-tanya bisa japri ya Pak. Ke Bapak Ustadz ya Pak. Terima kasih Bapak Ustadz. Demikian Taujih Rabbani serta sesi tanya jawab yang kali ini alhamdulillah Bapak Ustadz Ramadan berkenan untuk menyampaikan kepada kita semua untuk menambah gizi mental dan spiritual para pegawai KPPN, keluarga besar KPPN Metro. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya, terutama dalam rangka peristiwa Isra Mi'raj ini ya, Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Ramadan sekali lagi untuk membacakan doa penutup agar kegiatan ini membawa manfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ustadz Ramadan di
Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejenak di penghujung hari ini ya, di sore ini menjelang maghrib, salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah adalah zikir petang ya, ada zikir pagi dan zikir petang karena memang di waktu pagi dan waktu petang itu Rasul banyak berdoa dan berzikir dan disitulah banyak Allah mengijabah doa-doa kita. Maka mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan aktivitas kita diridhoinya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menguatkan iman dan Islam kita, mengistiqomahkan kita, memberikan pemahaman kita kepada agama ini menjadi agama panutan kita dan juga menjadi referensi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama mulai berdoa dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mus'iran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila walidina wa auladina wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina wa masyayikhina ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ustazah. Demikianlah saudara-saudari kaum muslimin muslimah, telah selesai rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah KPPN Metro. Atas nama panitia penyelenggara, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Ustadz atas luangan waktunya untuk mengisi acara hari ini, kepada para tamu undangan, Bapak Ibu Kepala Seksi, Kepala KPPN, Ibu Dharma Wanita, teman-teman PPNPN, teman-teman PKL dari PKN STAN. Mohon maaf jika dalam penyediaan dan penyelenggaraan kegiatan hari ini ada yang tidak atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri kegiatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semua. Alhamdulillah. Amin. Mungkin kita minta untuk foto dulu ya, Bapak Ibu ya.